Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila beserta teman-teman yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi 9 yaitu evaluasi dan evaluasi anggaran. Yang pertama itu saya akan membahas terkait pengertian dan tujuan dari evaluasi. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dengan menelaah manajemen manajemen pelaksanaan, output yang dihasilkan, serta berbagai kendala yang muncul selama implementasi. Evaluasi tidak hanya dimaknai sebagai penilaian akhir, tetapi sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memahami apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Tujuan utama evaluasi adalah memberikan umpan balik yang objektif dan berkelanjutan bagi pengambil kebijakan. Melalui evaluasi, organisasi dapat membandingkan antara perencanaan dan realisasi sekaligus mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, fokus evaluasi bukan pada mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi ruang perbaikan agar kebijakan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu selanjutnya itu saya akan membahas terkait evaluasi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja. Evaluasi anggaran merupakan proses penilaian terhadap kinerja penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan, baik dari sisi penyerapan maupun capaian output. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan tidak hanya habis secara administratif. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang terencana dan disertai pengawasan yang terukur terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Evaluasi membantu organisasi dalam menilai efisiensi, konsistensi anggaran perencanaan dan implementasi, serta efektivitas hasil yang dicapai. Dengan demikian, evaluasi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial agar pengelolaan anggaran menjadi lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Lalu selanjutnya itu ada maksud dan arah evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik yang dapat mengarahkan pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan program. Arah utama evaluasi bukan sekedar menilai benar atau salahnya informasi, melainkan menekankan pada perbaikan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan. Selanjutnya itu ada informasi yang dihasilkan dari evaluasi. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah strategi yang digunakan sudah tepat, apakah cara operasional yang dipilih efektif, serta apakah metode pembelajaran dan pengawasan telah berjalan dengan baik. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal maupun eksternal yang dilakukan secara periodik dan partisipatif, sehingga mampu memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dari evaluasi itu sendiri, yaitu menurut Nanang Fatta, evaluasi harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sahih. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan secara kritis serta memiliki nilai kegunaan atau manfaat nyata. Prinsip-prinsip ini penting agar evaluasi tidak bersifat formalitas, tapi benar-benar memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja program. Lalu selanjutnya ada pengertian dari evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran merupakan proses untuk menilai, mengukur, dan menganalisis kinerja anggaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Selanjutnya itu ada tujuan evaluasi anggaran. Dari sini evaluasi anggaran itu dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menilai kinerja unit dan departemen, serta menyusun rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Dengan evaluasi anggaran, pengambilan keputusan manajerial dapat dilakukan secara lebih rasional dan berbasis data. Lalu selanjutnya ada metode evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penarikan dana dengan rencana penarikan dana, membandingkan capaian keluaran dengan tepat yang telah ditetapkan, serta menganalisis selisih antara pagu anggaran dan realisasi anggaran. Metode ini membantu melihat apakah anggaran telah digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya itu ada tahapan evaluasi anggaran. Tahapan evaluasi anggaran meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan. Setiap tahapan saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil evaluasi. Evaluasi juga menilai konsistensi perencanaan dan implementasi, capaian output, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu ada dampak evaluasi anggaran. Dampak dari evaluasi anggaran itu yang dilakukan secara terencana dan disertai pengawasan yang terukur akan berdampak positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Evaluasi membantu meningkatkan kemampuan dalam menilai, memanfaatkan, dan mengelola anggaran secara tepat sasaran dan tepat waktu sehingga mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan secara lebih optimal. Jadi dari apa yang tadi dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan evaluasi anggaran ini dapat membantu mendorong kinerja para pegawai dan bisa mendukung pencapaian tujuan dari kegiatan dan program yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.